raja yang terkenal sakti mandraguna dari Jawa Timur yang memiliki gelar Prabu Aji Pramusa. Sang Prabu berwatak keras kepala dan tak mau tunduk pada siapapun. Bahkan raja-raja dari kerajaan lain pun dia tak mau mengalah. Di wilayah kekuasaannya tinggallah seorang resi sakti bernama Resi Kano. Sang resi terkenal akan kesaktian dan kepandaiannya serta memiliki budi luhur sehingga banyak masyarakat yang menyukainya. Mengetahui hal itu, Prabu Aji Pramusa merasa sakit hati karena ada yang menandingi kesaktiannya. Dia menganggap sang resi sebagai musuhnya. Sang Prabu khawatir kelak sang resi akan mengancam kekuasaannya. Hati dan pikiran sang Prabu tak pernah tenang. Dia selalu dibayang-bayangi kekuasaan yang runtuh dan hancur di tangan resi itu. Prabu Aji Pramusa berpikir bagaimana cara melenyapkan sang resi. Hingga suatu hari diadakanlah rapat di sana dengan dalih untuk menyelamatkan kerajaan. Para punggawa dan penasihat yang terhormat, terima kasih kalian semua telah hadir di rapat kali ini. Hari ini aku akan menyampaikan sesuatu yang penting. Kalian tahu bahwa saat ini negeri kita sedang terancam bahaya. Semua orang yang hadir terkejut kebingungan mendengar perkataan sang Prabu. Ampun Prabu, dengan segala hormat hamba, apa maksud dari perkataan Baginda Prabu? Hamba belum begitu paham. Aku memaklumi jika kalian kebingungan. Akan tetapi hal ini sebenarnya sudah lama terjadi dan aku menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Ampun Baginda Raja, lantas bahaya seperti apa yang mengancam negeri kita? Dengarkan baik-baik, sumber bahaya ini memang tak nampak. Akan tetapi pengaruhnya sungguh mengerikan. Bahaya itu adalah Resi Kano. Mungkin di mata semua orang dia terlihat orang yang baik dan berbudi luhur. Akan tetapi tingkah laku dan pikirannya akan menggerogoti negeri kita. Oleh karena itu, dia harus diusir dari negeri kita. Jika perlu, harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Mendengar titah sang Prabu, semua orang yang hadir terdiam sejenak antara percaya dan tidak dengan apa yang baru saja mereka dengar. Apakah kalian semua ingin melihat keluarga kalian dan tempat tinggal kalian hancur di tangan resi itu? Ucapan dari sang Prabu membuat para penggawa itu sepakat untuk mengusir Resi Kano. Saat itu juga mereka menyusun cara bagaimana melenyapkan Resi Kano. Sementara itu Prabu Aji Pramusa tersenyum puas karena semua orang yang telah termakan omongannya, serta merasa senang karena keinginannya segera terwujud. Jadi begini Guru, saya mendengar sebuah kabar buruk. Kabar buruk? Kabar apa itu sehingga membuatmu tergopoh-gopoh seperti itu? Jadi Guru, aku mendapatkan kabar bahwa pihak istana akan mengusir Guru dari negeri ini. Hah? Mengusirku? Atas dasar apa Sang Prabu memutuskan hal itu? Apakah aku telah melakukan kesalahan yang begitu berat? Tak hanya mengusir, bahkan Sang Prabu seperti juga ingin menghabisi Guru. Sang resi terdiam mendengar kabar itu dari muridnya sambil memikirkan kesalahan apa hingga membuat pihak istana begitu marah. Mungkin saat ini yang perlu kita lakukan adalah lari meninggalkan tempat ini Guru. Hanya itu yang bisa dilakukan karena Prabu Aji Pramusa tak pernah main-main dengan keputusan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tidak Guru, aku akan di sini untuk menghambat mereka. Baiklah, jaga dirimu. Nanti segera susul aku ke selatan. Ampun Baginda Raja, hamba mau melaporkan hal penting. Apakah itu? Mohon ampun Baginda Raja, saya menerima kabar bahwa Resi Kano telah melarikan diri pergi dari kerajaan kita. Hah? Bagaimana itu bisa terjadi? Hamba tidak tahu Baginda Raja. Aku tak peduli. Sekarang kejar Resi Keparat itu. Tangkap dia. Dia bersalah karena meninggalkan kerajaan tanpa seizinku. Baik Baginda Raja. Berita kepergian Resi Kano segera diketahui oleh Prabu Aji Pramusa. Sang raja begitu murka karena rencana yang telah dia susun terancam berantakan. Dengan memantapkan hati, Resi Kano akhirnya memilih pergi meninggalkan kerajaan. Perasaan benci memenuhi hati sang resi atas keserakahan dan kezaliman sang raja. Berangkatlah rombongan Prabu Aji Pramusa menuju tempat Resi Kano berada. Akan tetapi sang resi telah pergi terlebih dahulu.
Di tempat itu sang Prabu hanya bertemu dengan murid Resi Kano. Karena orang yang dicarinya tak ada, sang Prabu murka dan melampiaskan kepada sang murid. Dengan sekuat tenaga, sang murid menghadapi sang Prabu beserta rombongannya. Setelah mengalahkan murid Resi Kano, sang Prabu melanjutkan pencarian. Sang Resi meninggalkan kerajaan Kediri dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Aji Pramosa. Akhirnya Resi Kano sampai di dekat Cilacap. Sang Resi memilih tempat yang sunyi dan sulit dijangkau oleh manusia. Dia kemudian bertapa di tempat itu, memohon keadilan Tuhan atas nasib yang dialaminya. Perjalanan pencarian rombongan sang Prabu beberapa kali tersesat. Akan tetapi berkat kegigihan sang Prabu, doa berhasil menemukan tempat pertapaan dari sang Resi. Sang Prabu bersembunyi mengamati dari kejauhan bersama para pegawainya. Lihatlah, di sana Resi itu betapa. Kepung dia, jangan sampai kabur lagi. Aku yang akan menghabisinya dari belakang. Sesaat kemudian muncullah seorang putri cantik dari arah timur atau tepatnya dari seberang pulau. Putri itu memanggil sang Prabu. Prabu Aji Pramosa, ketahuilah, aku adalah Dewi Waswati. Aku berada di tempat ini karena dikutuk oleh Maha Kuasa. Berkat jasamu, aku telah kembali menjadi manusia. Sebagai balas budiku, aku persembahkan secangkok kembang Wijaya Kusuma. Benda ini tak mungkin ditemukan di alam biasa. Barang siapa memiliki cangkok ini, dia akan menurunkan raja-raja berkuasa di tanah Jawa. Terimalah persembahanku ini. Mendengar ucapan sang putri, gembiralah hati Prabu Aji Pramosa. Sungguh kehormatan bagiku bisa bertemu dengan Dewi. Wahai sang Prabu, engkau telah menjadi saksi. Ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan kuberi nama Nusa yang berarti pulau. Karena di pulau ini aku menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, maka aku tambahkan nama kembangan. Suatu hari nanti kuharap pulau ini akan disebut orang dengan nama Nusa Kembangan. Terima kasih Dewi. Baiklah, pulau ini akan kami kenal dengan nama itu. Seketika itu lenyaplah Dewi Waswati. Saat di perjalanan itu sang Prabu gugup dan kurang berhati-hati. Tanpa pengetahuannya, cangkok kembang Wijaya Kusuma yang jatuh dan hanyut ditelan ombak. Sang Prabu baru sadar ketika sampai di pantai. Dia terkejut dan murung karena tak bisa membawa cangkok Wijaya Kusuma. Akhirnya dengan tangan hampa sang Prabu pulang menuju Kediri. Berjalan waktu terdengar kabar bahwa di atas karang pulau Nusa Kembangan tumbuh pohon aneh. Sesampainya di sana, sang Prabu terkejut. Pohon ajaib yang diceritakan itu tiada lain adalah kembang Wijaya Kusuma yang pernah diterimanya dulu dari Dewi Waswati. Dan dari itulah pulau itu disebut Pulau Nusa Kembangan.